bisa melihat dari kejauhan. Aku baru sadar kalau ternyata aku hanyalah laki-laki yang tidak memiliki mental yang besar. Mentalku hanya terlihat jika aku berhubungan dengan dia melalui sosmed. Namun, ketika aku bertemu dengannya, mental itu seakan-akan berhamburan seperti debu yang tertiup angin. Tepat di malam hari, di tengah-tengah taman kampus, aku melihat dia berjalan dengan temannya dari kejauhan. Saat itu aku sedang berjalan terburu-buru untuk mencari makanan. Namun, ketika aku melihatnya, aku mulai memperlambat langkah kakiku agar aku dapat semakin lama melihat dia. Dia yang sedang bergurau dengan teman perempuannya. Akhirnya, kami pun berpapasan dan dia menyapaku. "Hai Chris," sambil melambaikan tangan dan senyum yang manis terpancar dari wajahnya. Mendengar dia menyapaku, aku pun salah tingkah dan berpura-pura tidak mendengarnya. Dia pun menyapaku kembali. "Hai Chris." "Hei Chris." Dasar sombong. Dengan nada yang lebih keras. Mendengar dia berkata sombong, aku pun sontak menoleh dan mencari alasan. Maaf. Gak dengar tadi. Soalnya ini lagi buru-buru mau cari makan." Dia pun hanya mengatakan, "Oh, yaudah, oke." Sambil menganggukkan kepalanya lalu ia pergi. Dengan kejadian ini, di sepanjang jalan aku pun berjalan sambil menggerutu pada diriku sendiri, dan hati ini berkata, mengapa aku tadi tidak langsung menjawab sapaannya? Padahal itu kesempatan untuk aku dapat mengobrol dengan dia. Tapi, ya sudahlah, memang mental ini belum terbentuk. Aku hanya bisa melihat dari kejauhan. Andai saja malam itu aku mengobrol dengan dia. Kata-kata ini sering sekali muncul dalam bayanganku karena kejadian itu. Tapi mau bagaimana lagi? Malam pun berlalu dengan penuh penyesalan yang sangat terdalam. Tapi bagaimana lagi? Malam pun berlalu dengan penuh penyesalan. Tak lama kemudian, sang surya pun memperlihatkan dirinya, dan suara burung-burung berkicauan mulai terdengar di gendang telingaku. Aku pun sontak bergegas untuk membersihkan diri dan bersiap-siap untuk kuliah. Tidak tahu kenapa, sejak aku mulai tertarik dengan dia, aku sangat semangat sekali untuk berangkat kuliah. Lalu setibanya di kelas, yang pertama aku lakukan adalah mencari tempat duduk yang tepat dan strategis. Mungkin bagi banyak orang tempat duduk yang tepat dan strategis adalah tempat duduk yang bagus, yang nyaman. Namun bagiku, tempat duduk yang tepat dan strategis bukan tempat duduk yang bagus, tetapi tempat di mana aku dapat melihat dengan jelas materi pembelajaran. Terlebih lagi aku dapat melihat senyumnya, canda tawanya dengan jelas, tanpa ada orang yang tahu kalau aku sedang memperhatikan dia. Ya, mungkin saat ini sabar, takut, malu mengungkapkan adalah rivalku. Tidak banyak yang dapat aku lakukan selain memperhatikannya dari kejauhan. Seringkali kening ini mulai berkerut dan raut wajah kesal muncul di mukaku. Ketika melihat dia bercanda, dia tertawa dan jalan bersama dengan cowok lain. Dalam hatiku berkata, genit banget cowok itu. Sukanya ganggu-ganggu cewek terus. Tahu saja, dia kalau cantik, makanya dia terus-terusan gangguin. Sambil saya memasang muka kesal. Tak hanya itu, hatiku pun terkadang berkata, ini ceweknya juga genit. Kalau digodain aja dia senangnya minta ampun. Bagaimana tidak cowok-cowok suka menggangguin dia.
Lalu pro kontra muncul dalam hatiku. Seolah-olah terjadi percakapan dalam hatiku. Aku mempertanyakan kenapa aku dapat berpikir seperti itu. Lalu terlintas jawaban. Itu semua karena rasa takutku. Aku suka, aku harus berani mendekatinya. Kalau aku tidak boleh kalah dengan cowok-cowok yang lain. Lalu spontan ini menjadi tamparan dan menjadi tantangan bagiku. Jika aku tidak berani mendekatinya, jangan pernah sakit hati jika ada cowok lain yang mendekatinya. Dan ketika aku sudah memiliki keberanian mendekatinya, jangan pernah lepaskan dia. Bersabar dan tunggu waktu yang tepat. Sejak saat itu, kening ini tidak lagi berkerut ketika melihat dia bercanda tawa dengan cowok lain. Karena aku sadar, saat ini aku hanya bisa melihatnya dari kejauhan. Tetapi suatu saat, aku akan memandangnya dengan tekad dan mata ke mata, dari hati ke hati. Aku hanya bisa melihatnya dari kejauhan.